Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengintegralan menggunakan koordinat kutub. Ini adalah lanjutan daripada integral ganda yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya, bahwa dalam mengintegralkan secara ganda, nyatanya beberapa fungsi cukup sulit diintegralkan dengan koordinat siku-siku atau yang biasa kita kenal dengan koordinat kartesius. Nah, sekarang bagaimana kita mentransformasikan suatu persamaan di koordinat siku-siku menjadi koordinat kutub sehingga lebih mudah. Sebenarnya apa itu koordinat kutub dan model seperti apa yang akan kita gunakan? Kalau kita ketemu fungsi-fungsi yang persamaannya agak ribet diintegralkan, terkadang itu merupakan fungsi yang lebih mudah jika menggunakan koordinat kutub, misalkan lingkaran ataupun kurva-kurva yang memiliki bentuk-bentuk geometris, misalkan oval dan lain sebagainya. Dibanding kita memaksakan integral biasa yang rumit, maka kita menawarkan solusi menggunakan koordinat kutub. Jadi, koordinat kutub ini memandang suatu kurva sebagai bentuk menyerupai lingkaran. Jadi kita nanti terkait pada jari-jari dan sudut yang nanti bisa diperluas dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kalau kita perhatikan, ini kan gambar dari daerah yang dibatasi oleh dua buah setengah lingkaran. Yang dalam hal ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Hanya saja yang kecil ini jari-jarinya satu, yang besar ini jari-jarinya dua. Nah, daerah R besar ini dibatasi oleh dua kurva itu. Kalau kita bisa mengetahui hal seperti ini akan lebih mudah diintegralkan, yaitu dengan menulis bahwa daerah R ini dibatasi oleh lingkaran dengan jari-jari dari satu sampai 2 yang dibatasi oleh sudut theta dari 0 sampai pi. Kenapa dari 0 sampai pi? Karena setengah lingkaran yang berada di atas sumbu X. Kalau lingkaran penuh tentu 0 sampai 2 pi. Konsep umum itu sering kita pelajari di geometri. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral yang rumit. Coba kita lanjut di bagaimana membangun konstruksi integralnya. Sekarang bayangkan Anda memiliki fungsi dua peubah yang bergantung pada variabel R dan theta. Maka integral F di atas daerah R, misalkan bentuknya seperti di bawah yang berwarna biru itu, kita dapat menghitung integralnya atau menghitung luasnya dengan mengambil persegi panjang yang bentuknya menyerupai kutub. Jadi persegi panjangnya itu kalau Anda belajar sistem geometri ini menggunakan geometri yang berbentuk bola, geometri bola, bukan geometri bidang. Jadi ini semuanya berbentuk persegi panjang. Nah, kita dapat menghampiri luasannya ini menggunakan persegi-persegi panjang tersebut. Kalau Anda bingung, konsep ini sama persis dengan membangun konsep integral dari jumlahan Riemann. Ini juga jumlahan Riemann. Nah, ternyata kalau kita hitung nanti itu rumusnya sama dengan jumlah Riemann, hanya saja ini bergantung pada variabel R dan theta yang harus dikalikan dengan luasannya yaitu delta AI. Ini yang sedikit berbeda karena ternyata luasan delta AI ini kalau kita perhatikan secara seksama dalam gambar di sebelah kiri, kita ingat bahwa luas dari sebuah sektor lingkaran itu adalah setengah sudutnya dalam satuan radian dikali dengan kuadrat jari-jarinya. Kalau Anda bingung, ingat luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Padahal satu lingkaran itu kan 2 pi. Nah, dari situ kan Anda bisa mengaitkan bahwa kalau sektor lingkaran itu ya r kuadrat tapi dibagi 2. Nah,
Sekarang kita lihat dalam partisi ini bahwa jari-jarinya itu adalah R bintang ditambah delta R plus 2. Perhatikan gambarnya kalau Anda bingung. Nah, sudah itu yang besar. Kemudian yang kecil, yang R bintang dikurang delta R per 2. Jadi yang dimaksud nanti daerahnya adalah yang berwarna oranye ini. Jadi yang besar dikurang yang kecil. Ternyata kalau kita hitung menghasilkan R bintang kali delta R kali delta theta. Jadi kalau kita substitusikan ke delta I, kita peroleh rumus akhirnya adalah jumlahan Riemann daripada F yang bergantung pada R dan theta dikali RI delta R delta theta. Kalau Anda paham betul konsep integral dan jumlahan Riemann, tentu Anda langsung kebayang bahwa ini sebenarnya adalah integral ganda daripada fungsi ini sendiri, ya fungsinya dikalikan dengan R, dikalikan dengan DR, dikalikan dengan D theta. Nah, terhadap apa? Ya tentu terhadap R. Yang ini R1, R2. Tentu ini theta 1, theta 2. Jadi sekarang integralnya fungsinya dikalikan R, dr, d theta. Nah mungkin kalau di sini fungsi sederhana ya F-nya bisa diganti dengan 1. Tapi nanti di fungsi-fungsi yang lebih rumit tentu agak berbeda. Yang pada intinya Anda harus mengingat bahwa kalau kita mentransformasi dari siku-siku ke kutub, maka kita harus mengingat rumus ini R dr d theta. Jadi harus dikalikan ini R dr d theta. Sisanya F-nya kita mengikuti maunya soal. Perhatikan soal berikut saya akan bahas. Tentukan luas lingkaran dengan integral menggunakan koordinat kutub. Boom. Ini jelas clue-nya menggunakan koordinat kutub. Ada gambar seperti di sebelah kanan. Di sini ada sudut theta, kemudian ada diameternya 2A dan panjang jari-jari. Oh, sorry, bukan. Panjang apa namanya ini? Tali busurnya adalah R. Nah, bagaimana kita tahu ujung ini seberapa? Tentu Anda ingat bahwa sudut ini selalu siku-siku. Kenapa demikian? Coba Anda ingat lagi bahwa sudut pusat dan sudut keliling itu separuhnya. Karena ini menghadap busur, maka menghadap 180 derajat. Maka ini pasti siku-siku. Nah, kalau dia siku-siku, maka kita tentu pernah belajar tentang hafalan-hafalan singkat. Ya, saya bayangkan ini theta. Jadi ini saya putar gambarnya. Di sini theta, maka di sini R. Maka di sini yang 2A. Ini saya putar gambarnya. Nah, apa namanya? Anda tentu ingat bahwa misalkan cos itu, cos theta itu adalah bagian samping dibagi miring. Kalau sin itu depan dibagi samping. Ya, kira-kira seperti itu Anda pernah belajar tentunya. Jadi, eh tinggal kita, sorry, miringnya tadi yang 2A. Jadi kita tinggal mengkonstruksi saja dari gambar ini. Yang ini belum tahu berarti ya. Jadi samping dibagi miring. R per 2A. Misalnya begitu. Itu cos theta. Maka kita peroleh R sama dengan 2A cos theta. Tinggal dikali silang. Jadi kita peroleh R sama dengan 2A cos theta itu dari situ. Bukan bukan apa adanya dari soal, bukan. Memang kita konstruksi. Nah, setelah kita dapat informasi ini, maka kita bisa menghitung integralnya. Kita hitung integral daripada dA. Karena ini lingkaran sederhana, kita tidak diberi fungsi, maka kita tidak perlu ada fungsinya. Langsung saja R dr d theta. Ini seperti yang saya ingatkan di slide sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan hanya mengubah R dan theta-nya. R-nya dari mana ke mana? Lihat bahwa R-nya ini dari 0 sampai pada panjang maksimalnya yaitu di 2A cos theta. Jadi 2A cos theta itu panjang maksimal daripada R. Ya, si R ini panjang maksimalnya itu 2A cos theta.
Kemudian tetanya dari mana ke mana? Perhatikan bahwa ini berada di bawah sumbu X sampai di atas sumbu X, tapi tidak berada di kiri. Maka ini berada di kuadran 1 dan 4. Kuadran 1 itu diisi oleh sudut 0 sampai 90. Kuadran 4 itu 270 sampai 360. Atau secara analog kita dapat menyebutnya dari minus pi per 2 sampai pada pi per 2. Mungkin Anda berpikir kenapa kok kita tidak menulisnya 270 sampai 360? Karena yang di tengah itu bolong. Jadi malah sulit membayangkannya. Sebenarnya bisa tapi jadi dua daerah yang terpisah. Nah, sekarang kalau kita integralkan R di R di theta, R diintegralkan jadi setengah R kuadrat. Kemudian dimasukkan batas atasnya, R-nya diganti dengan 2A cos theta menjadi 2A kuadrat cos theta kuadrat. Nol tentunya hilang. Kemudian terakhir diintegralkan terhadap theta. Kalau kita mengintegralkan cos kuadrat theta terhadap theta, ya sama aja. Seperti mengintegralkan cos kuadrat X terhadap X. Tapi kita gunakan identitas trigonometri terlebih dahulu. Jadi cos kuadrat theta itu sama dengan setengah plus setengah cos 2 theta. Anda juga harus ingat konsep trigonometri ini. Nah, selanjutnya setelah Anda ingat itu, maka tentu setengah diintegralkan terhadap theta jadi setengah theta. Kemudian yang setengah cos 2 theta jadi seperempat sin 2 theta. Kemudian dimasukkan batasnya yaitu pi per 2 dan min pi per 2. Dimasukkan batasnya kita peroleh nilai pi per 2 plus seperempat sin 2 theta dimasukkan pi per 2 min pi per 2 jadi pi a kuadrat. Jadi untuk memasukkannya nanti Anda bisa masukkan sendiri. Pada intinya konsepnya sama persis dengan integral ganda. Jadi ini tadi saya tuliskan ya. Yang ini tadi kan setengah jadi setengah theta sebenarnya. Cuma ini langsung menulis hasil akhirnya aja. Ya, begini ini saya tuliskan ulang. Yang pi per 2 sampai min pi per 2. Ya sudah, ini jadi setengah pi per 2 plus seperempat sin, jadi sin pi dikurangi setengah dikali min pi per 2 ditambah seperempat jadi sin min pi. Jadi 2A kuadrat setengah dikali pi per 2 jadi pi per 4 sin pi sin 180 nol. Kemudian ini eh, setengah jadi minus pi per 4 minus, ingat ya sin min pi sama dengan min sin pi. Ya nol juga sih nggak ngefek. Nah ini jadi 2A kuadrat dikali pi per 4 min pi per 4 jadi pi per 2. Nah jadi pi a kuadrat. Nah itu. Jadi sama ya pi a kuadrat. Mungkin ini tadi saya jelaskan supaya lebih jelas saja. Oke, kita lanjutkan di contoh yang lain. Ini diberikan hemisfer, permukaan hemisfer. Nah, ini setengah bola ya. Jadi setengah bola, bagaimana kita bisa menghitung integralnya? Kalau sebelumnya tadi kita nggak ada rumus fungsinya. Sekarang dikasih fungsi Z sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Ingat, dalam koordinat kutub, X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ini dalam koordinat kutub.
Kenapa? Ya ini persamaan lingkaran. Kemudian yang perlu Anda ingat bahwa X itu bisa dimisahkan dengan A cos theta, Y itu bisa dimisahkan dengan B sin theta, begitu. Nah, nanti R-nya tinggal dikuadratkan. Nah, sekarang yang X kuadrat min Y kuadrat ini bisa kita ganti menjadi R kuadrat. Bahwa R dr d theta ini adalah konversi dari dx dy. Sekarang PR kita mencari R dan tetanya. Perhatikan bahwa ini lingkaran ya. Ya setengah bola, tapi kan permukaannya lingkaran. Maka R-nya, jari-jarinya kan ke sana. Nah, maksimumnya berarti kan R besar. Ke sana pun kan juga sama karena ini setengah bola. Jadi jari-jarinya dari 0 sampai R. Mungkin Anda berpikir, Kak, kenapa kok nggak dari min R sampai R? Ya jari-jari nggak bisa negatif. R ini kan bilangan positif. Jadi harus dari 0 sampai R jari-jari. Jadi konsepnya jari-jari R ini. Kalau tetanya berapa? Kenapa kok di situ nulisnya 0 sampai 2pi? Ya karena permukaannya berada di 4 kuadran secara penuh. Beda sama soal sebelumnya tadi yang hanya kuadran 1 dan 4. Jadi ini 0 sampai 2pi. Jadi seharusnya dia menulis begini. Mungkin itu terlalu cepat ya. 0 sampai 2pi, 0 sampai R, akar R kuadrat min R kuadrat R dr d theta. Lantas kenapa dia menulis sebagai bentuk perkalian seperti itu? Ingat bahwa di dalam integral berulang yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kalau kita bisa menyatakan sebuah fungsi sebagai perkalian dua fungsi yang berbeda variabelnya secara terpisah, maka integralnya itu boleh dipecah sebagai bentuk perkalian, yaitu si X dan si Y ini bisa dipecah dalam bentuk perkalian. Itulah alasan kenapa dia memisah. Yang depan integral d theta tentu nggak ada apa-apanya diintegralkan terhadap d theta ya jadi theta. Jadi tinggal 2pi dikurang 0. Jadinya 2pi. Kemudian yang akar R kuadrat min R kecil kuadrat. Perhatikan bahwa di sini terhadap dr. Dr kecil. Maka yang menjadi variabel adalah R kecil. R besar itu adalah bilangan atau konstanta. Anggap aja itu K. Dengan melakukan substitusi, yaitu dimisahkan sebagai R kuadrat min R kuadrat kecil, diturunkan tentu jadi, Anda jangan bingung. Kalau ini diturunkan, ini jadi min 2R kecil. Karena R besarnya ini hanyalah konstanta. Sehingga akan mencoret dengan R kecil yang di sini, tinggal min setengah. Maka min setengahnya ditulis di depan. Nah, akar R kuadrat besar min R kuadrat kecil terhadap dirinya sendiri, ya sama aja jadi pangkat 1/2 dibagi dengan 3/2. Dimasukkan batasnya R dan 0 sehingga didapatkan bentuk akhir 2 pi R pangkat 3 per 3. Sebenarnya kalau Anda ingat rumus SMA, ini kan separuh bola. Kalau kita iseng mengalihkannya dengan 2, kita akan peroleh rumus 4/3 pi R pangkat 3. Ini adalah luas permukaan bola yang pernah kita pelajari di sejak SMA. Jadi apa namanya? Iya, volume bola yang pernah kita pelajari di SMA yang 4/3 pi r pangkat 3 yang kita tidak pernah tahu asalnya dari mana itu ternyata bisa didekati dengan integral ganda menggunakan koordinat kutub ini. Sorry, saya salah menyebut luas permukaan. Ini adalah volume bola. Kalau luas permukaan bola itu kan 4 lingkaran. Jadi volume bola itu 4/3 pi r pangkat 3 itu merupakan pendekatan daripada 2 kali luas hemisfer ini tadi. Oke, sekarang saya punya sebuah soal, silakan dicoba. Nanti kita cermati jawabannya seperti apa. Hitung integral ganda R cos theta, jadi ini adalah fungsi F-nya terhadap daerah A, di mana daerahnya adalah dibatasi oleh lingkaran satuan dengan jari-jari satu. Berarti ada berpusat di 0 dengan jari sisi satu. Dan di luar kardioda R sama dengan 1 min cos theta. Apa itu kardioda? Nah, coba Anda pelajari apa itu kardioda. Dia mirip seperti lingkaran tapi agak berbeda sedikit. Nanti caranya sama persis, silakan dikerjakan. Itu aja untuk
video kali ini. Silakan belajar kembali. Hari ini kita belajar tentang koordinat kutub. Sampai jumpa pada materi berikutnya yaitu integral lipat 3. Salam jago bermatematika.